dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen nasional yang disajikan dalam rangka pengembasan BIMTEK Serif AKM Angkatan ke-9. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, latar belakang hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Begitupun keterampilan matematika dan sains. 71% siswa di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Indonesia merupakan salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Diperlukan reformasi asesmen nasional guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pengertian. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah yang dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yakni literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Keberhasilan sistem pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Sasaran asesmen penilaian terdiri dari 3 instrumen, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga instrumen tersebut. Pertama, AKM, asesmen kompetensi minimum. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logik sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM merupakan kompetisi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Konten pada literasi membaca dibedakan 2 kelompok teks, yakni teks informasi dan teks fiksi. Numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca,
Level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks pada EKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, survei lingkungan belajar bertujuan untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Namun pertanyaan itu akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar secara individual. Asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Siapa yang kemudian melakukan asesmen? Yang melakukan asesmen murid kelas 8 yang menjadi sampel dalam asesmen dengan pertimbangan bahwa murid kelas 8 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Kedua, agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Bentuk soal asesmen ada 5. Pertama, pilihan ganda. Pilihan ganda ini murid hanya dapat memilih satu jawab benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks yang kedua, yakni murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Keempat, isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Peserta asesmen terdiri dari satu kepala sekolah, kedua seluruh guru baik PNS maupun honorer. Yang ketiga adalah siswa kelas 8 sebanyak 45 peserta, yang mana peserta tersebut akan dilakukan secara acak oleh Kemendikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat memengaruhi hasil dan tidak lanjut perbaikan pembelajaran. Apabila terdapat sekolah jumlah siswa tidak mencukupi 45 peserta, maka sekolah tersebut tetap mengikuti asesmen dengan semua siswa menjadi responden. Demikian materi tentang AKM, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang akan menghadapi asesmen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.